Halo Kristubers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Siapa nih di antara kalian yang masih aja sering mengeluh dan gak bersyukur? Kalian harus banyak belajar dari sejumlah orang-orang ini nih. Berikut ini ada beberapa orang yang dikaruniai kelebihan pada bagian tubuhnya. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Pas lihat foto ini, kalian ngerasa ada yang aneh nggak? Itu loh, di saat manusia normal punya jari kaki berjumlah 10, jari kaki Simba ini justru berjumlah 12. Mana semuanya dikotekin lagi? Nggak boros apa ya? Jangan mudah ketipu. Yang kalian lihat ini bukan jari tangan yang lentik, melainkan jari kaki yang ukurannya panjang dan hampir menyerupai seperti jari tangan. Kalau punya jari kayak gini, kira-kira bisa ngambil barang pakai jari kaki nggak ya? Gak cuma ular aja yang bisa berkepala dua. Buktinya jempol si Babang ini juga nongol dua kuku dalam satu jari. By the way, ini termasuk jempol kembar atau gimana ya? Nyengkeramnya bisa kuat banget dong ya. Yang kalian lihat ini bukan editan foto semata ya. Coba perhatiin deh. Karena sebenarnya bocah bernama Deepak Paswan asal India ini punya kelainan di mana anggota tubuh kembarannya menempel pada tubuhnya sendiri. Coba perhatiin, ada yang aneh nggak sama jari pria satu ini? Ya, secara mengejutkan jari kelingking pria bernama Antonio ini terlihat sangat kecil seperti jari kelingking. Kalian bisa ngitung nggak? Kira-kira ada berapa jumlah jari kaki maupun tangan orang ini? Yap, hampir rata-rata dari jari tubuh orang ini mengalami kelebihan, di mana jari kakinya berjumlah 16, sedangkan jari tangannya berjumlah 14. Ya, namanya juga sudah takdir ya. Kita emang gak bisa request sama Tuhan bentuk tubuh yang kita inginkan. Bocah perempuan ini pun harus lahir di mana ia memiliki lebih dari 2 kaki dan menumpuk di bagian bawah tubuhnya. Gak seperti bayi pada umumnya, bayi bernama Gigi asal Cina harus terlahir di mana ia memiliki lengan tambahan. Tapi untungnya pihak medis udah mengamputasi lengan bayi ini dan juga rutin mendapatkan terapi khusus. Bukan maksud merendahkan ya, tapi anehnya gadis bernama Laksmi asal India ini punya beberapa tungkai kaki maupun perut yang membuat dirinya terlihat seperti gurita. Untungnya dokter di sana sudah melakukan penindakan, sehingga gadis yang disebut masyarakat sebagai gurita ini sudah hidup normal. Kasian ya. Apa benar ya kelainan tubuh itu bisa menurun? Soalnya ibu dan anak asal Cina ini punya kesamaan di mana jari pada tubuhnya mengalami kelebihan. Tuh lihat aja, si ibu punya jari tangan berjumlah 12, sedangkan sang bayi punya jari kaki berjumlah 16. Percaya atau enggak, tapi pada beberapa tahun lalu tepatnya di Mesir sempat terlahir 2 orang bayi yang lahir dengan kepala yang berdempet. Tapi sayangnya meski sudah dilakukan pemisahan, kedua bayi ini pun harus meninggal dunia. Bukannya seperti anak normal lainnya, seorang bocah asal Sri Lanka ini hidup seperti kura-kura karena memiliki tahi lalat yang bentuknya seperti tempurung kura-kura. Tapi untungnya bocah ini sudah menjalani operasi pengangkatan, sehingga bisa hidup normal tanpa harus memiliki tempurung di tubuhnya. Gak hanya manusia di zaman modern aja, ternyata di era sebelumnya juga terdapat manusia yang punya kelainan tubuh. Salah satunya gadis yang memiliki 4 kaki sekaligus. Di saat tangan bocah ini terlihat normal, ternyata di bagian sisi tangan lainnya menyimpan keanehan, di mana terdapat 2 jari jempol sekaligus. Bukan sulap bukan sihir, pria bernama Stelios Arcadio ini punya 3 telinga, di mana yang satunya tumbuh di lengannya. Kalau ini bukan semata kelainan tubuh sih, karena sebenarnya pria ini sengaja menumbuhkan telinga tambahan sebagai bagian dari aksi karyanya. Wah, wong gendeng kalau ini. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Berikut ini ada beberapa kebiasaan yang justru harus dihentikan. Menyikat gigi dianggap sebagai kegiatan yang wajib dilakukan oleh orang-orang. Karena dengan menyikat gigi, kondisi gigi di mulut kita bisa selalu sehat dan bersih. Tapi ingat ya, jangan sampai kalian langsung menyikat gigi persis setelah habis makan.
Karena menurut informasi yang Mimin dapat dari kompas.com, menyikat gigi persis setelah makan atau minum minuman asam justru dapat merusak gigi. Pasalnya, asam pada makanan dan minuman akan mengikis enamel beserta lapisan di bawahnya yang disebut dentin. Dengan langsung menyikat gigi setelah makan atau minum, itu berarti kalian mempercepat proses kerusakan gigi, guys. Oleh sebab itulah, para pakar menyarankan kita untuk menunggu sekitar 30 menit setelah makan dan barulah diperbolehkan untuk hendak menyikat gigi. Paham kan ya? Mimin yakin mungkin hampir kebanyakan cowok hobi banget naruh dompet di saku belakang celana. Maksudnya sih mungkin biar ringkes gitu ya. Kalau butuh tinggal ambil di saku celana. Ternyata kebiasaan itu dilarang loh untuk dilakukan. Loh, kenapa ya? Karena ketika kalian menyimpan dompet di saku belakang celana, otomatis kalian juga bakal sering menduduki dompet tersebut. Nah, menurut informasi yang Mimin kutip dari Klik Dokter, saat kalian menduduki dompet di kantong belakang, dompet dan pinggul dapat menjepit saraf yang bernama ischiadicus. Saraf ini merupakan saraf besar yang terletak di bagian belakang tubuh. Jepitan ini bisa menimbulkan rasa nyeri yang biasanya timbul dari pinggul, tetapi bisa juga merambat ke bawah hingga kaki. Nyeri tersebut biasanya digambarkan sebagai nyeri yang tajam, atau juga seperti sensasi terbakar atau tersengat listrik. Selain nyeri, gejala-gejala lainnya yang dapat muncul adalah kebas atau mati rasa, kesemutan, dan rasa ditusuk-tusuk yang merambat hingga kaki. Dapat juga timbul gejala kelemahan pada kaki. Duh, serem kan? Makanya mending taruh dompet di atas meja deh, aman. Lagi pula kalau naruh di belakang gak takut dicopet apa ya? Buat yang punya adik, keponakan, ataupun anak, pernah nggak merhatiin gaya duduk anak-anak kecil? Biasanya mereka bakal duduk dengan posisi kaki membentuk huruf W. Kelihatannya sih gaya duduk itu bikin mereka nyaman ya. Namun ternyata justru posisi duduk W itu dianggap berbahaya. Namun sebelum membahas masalah bahayanya, Mimin mau jelasin dulu kenapa anak kecil suka duduk seperti itu. Menurut informasi yang Mimin dapat dari Today, anak kecil memang terlahir dengan bentuk tulang paha yang bisa berubah atau yang biasa disebut kondisi anteversi femoralis. Selain itu, posisi W ini dianggap sebagai posisi duduk yang lebih stabil sehingga mereka bisa mengambil mainan mereka dengan mudah. Disebut berbahaya karena dikutip dari Tribun, pose duduk ini bisa memberikan dampak negatif di kemudian hari. Beberapa masalah bisa ditimbulkan diantaranya terkait ortopedi, pengembangan kontrol dan stabilitas postur tubuh yang tertunda, serta perkembangan keterampilan motorik halus terhambat. Posisi duduk W juga membuat tulang belakang anak jadi melengkung saat duduk. Kalau keseringan, hal itu berbahaya bagi tulang punggung anak. Tekanan yang diakibatkan posisi ini juga mempengaruhi posisi pinggul, paha belakang, otot, dan urat pada kaki. Otot yang menegang akibat duduk seperti itu bisa menyebabkan masalah keseimbangan tubuh. Selama ini yang kita tahu, cotton bud alat yang aman untuk membersihkan kotoran di dalam telinga ya. Namun ternyata kebiasaan ini justru menimbulkan bahaya. Waduh, kok bisa? Ngarang nih kali ya. Meski cepat dan praktis, namun dikutip dari CNN, memakai cotton bud bisa menimbulkan bahaya. Kotoran telinga memang akan keluar bersama cotton bud, tapi di saat yang bersamaan juga akan mendorong sisa kotoran lainnya yang tidak terangkut di kapas cotton bud, sehingga ada kotoran yang semakin masuk jauh ke dalam telinga. Hal itu bisa menyebabkan penumpukan kotoran di dalam telinga, bahkan bisa menimbulkan rasa sakit dan kesulitan pendengaran. Nggak hanya itu, jika cotton bud juga sampai bergesekan dengan gendang telinga, bisa berpotensi merobek gendang telinga dan bisa menyebabkan gangguan pendengaran sementara atau parahnya permanen. Kalau cotton bud gak boleh, terus pakai apa ya? Ya Mimin saranin sih kalian bisa pakai cairan pembersih telinga yang dijual di apotek. Atau juga bisa ngelakuin terapi ear candle alias terapi pembersih telinga. Namanya juga era teknologi canggih. Manusia emang gak terlepas dari yang namanya gadget dan gadget. Bahkan sampai-sampai nih, bukannya guling yang diklonin, hampir kebanyakan orang pasti gak mau jauh-jauh dari HP-nya meskipun saat tidur. Tapi kebiasaan itu bisa berdampak buruk loh bagi tubuh kita.
Menurut informasi yang Mimin dapat dari Hello Sehat, jika kita terlalu sering atau terlalu dekat tidur dengan HP, mampu mengurangi kemampuan konsentrasi kita. Hal ini dikarenakan smartphone mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang mampu mempengaruhi kualitas tidur. Efek dari radiasi ponsel yang mempengaruhi kualitas tidur ini menyebabkan aliran darah yang diarahkan ke otot-otot tidak maksimal. Oleh karena itu, di pagi hari mungkin kalian sering mengalami kurang konsentrasi, nyeri, dan fokus. Nggak hanya itu, menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia hingga dapat menyebabkan kanker atau tumor, terutama pada anak-anak yang kulit kepala dan tengkoraknya lebih tipis daripada orang dewasa dan lebih rentan terhadap radiasi. Duh, serem banget kan efeknya? Sebelumnya Mimin mau tanya nih, kalian termasuk tipe orang yang seperti apa kalau lagi makan? Mengunyah secara normal kah, lambat, atau bahkan cepat? Yang cepat itu bukan berarti nggak baik ya, karena faktanya mengunyah terlalu cepat bisa mengganggu kesehatan. Nggak percaya? Nih, menurut informasi yang Mimin dapat dari Liputan 6, mengunyah terlalu cepat atau bahkan langsung menelannya bisa mengganggu sistem pencernaan, di mana perut kalian bisa terasa begah. Hal ini karena tubuh belum siap mencerna makanan yang ditelan dengan buru-buru. Selain itu, kebiasaan ini juga bisa membuat kalian mengalami sindrom metabolik, di mana sebagai cikal bakal dari penyakit diabetes, jantung, dan stroke. Hal ini dikarenakan jika makan terlalu cepat, ternyata bisa membuat kenaikan glukosa dengan jumlah yang besar. Akibatnya akan sangat rentan mengalami resistensi insulin, di mana kondisi ini membuat sel-sel di dalam tubuh tidak bisa merespon secara efektif terhadap hormon insulin. Kondisi ini bisa mengakibatkan tubuh tidak mampu mengendalikan kadar gula darah. Ya itu tadi kebiasaan yang harus dihentikan. Jangan ditong-tong doang. Informasi yang udah dirangkum sama Mimin ini kan buat kesehatan kalian juga. Kurang baik apa sih Mimin sebegitu perhatiannya sama Crash Tubers? Klik like dulu dong.